Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Ungkapan yang keluar dari mulut kita bisa memberkati, tetapi juga bisa melukai. Beranikah kita memilih menggunakan mulut kita untuk memberkati, membagi sukacita dengan mengapresiasi, serta memberikan pertolongan, serta memuji daripada mengutuk dan akhirnya menimbulkan rasa benci yang mendalam kepada kita dan Dia yang kita imani. Sebelum kita mendengarkan perenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur karena Engkau berkenan menyuburkan hidup kami dengan rahmat pengampunan. Semoga dengan menjaga kesucian diri melalui laku tapa, jiwa kami dikuatkan untuk selalu merindukan dan mengandalkan Engkau di setiap persiaran hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, pada hari ini kita bersama-sama diajak untuk menyadari betul bahwa firman Tuhan akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Firman yang keluar dari mulut kita tidak akan pernah kembali kepadanya dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang dikehendakinya di dalam persiaran hidup kita. Tetapi tentu kita sebagai alatnya, kita yang dipanggil olehnya memiliki pilihan. Apakah kita akan menggunakan mulut kita untuk memuji, memuliakan Tuhan dengan memberikan berkat, dengan mengatakan sesuatu yang mengapresiasi, sesuatu yang membuat orang semakin memiliki pikiran yang positif? Ataukah kita menggunakan mulut kita untuk melukai, untuk membenci, bahkan membuat orang tidak menerima Tuhan karena perkataan kita? Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, ketika kita mengalami kejatuhan, dan ketika ada orang yang paling dekat dengan kita, anggota keluarga kita, komunitas kita, bahkan orang yang kita cintai, mengatakan sesuatu yang menyakitkan, justru akan menjadi duka yang mendalam bagi kita. Kita sebagai orang beriman diajak untuk menggunakan mulut kita bukan untuk mengeluarkan kebencian, tetapi untuk memberkati, untuk memberikan semangat, untuk memuji, bukan untuk mengumpat, bukan untuk membenci, atau bukan untuk menjelek-jelekkan sesama kita. Mari kita jadikan mulut kita saluran berkat, dengan mewartakan firman Tuhan, mewartakan sukacita, memberikan semangat, pikiran yang positif, bukan justru menakut-nakuti orang, bukan justru mematahkan semangat orang. Mari kita belajar sebagaimana yang Yesaya sharingkan. Yesaya membagikan kepada kita semua bahwa kita bisa menjadi berkat bagi sesama, bagi keluarga, bagi rekan-rekan komunitas dengan menggunakan mulut kita sebagaimana mestinya, mewartakan firman Allah, mewartakan sukacita kerajaan Allah, yakni dengan membiarkan mulut kita mengeluarkan berkat, syukur, dan bukan cacian. Lebih baik mengeluarkan kata meminta maaf atau memaafkan daripada hanya mencari pembenaran, hanya saja mencari siapa yang salah. Karena mulut kita dipakai untuk menghargai, untuk menyembuhkan, bukan justru untuk melukai.
Saudara-saudari, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, jika kita tidak bijaksana menggunakan mulut kita, apa yang keluar dari mulut kita bisa menajiskan kita, bahkan bisa membuat kita jauh dan sesama kita jauh, bahkan membenci Tuhan, hanya karena kita tidak bisa mengendalikan apa yang keluar dari mulut kita. Masa Pantan dan puasa mengajak kita untuk belajar menata kata dan bahasa yang keluar dari mulut kita. Jangan biarkan kebencian, jangan biarkan sakit hati timbul hanya karena kata-kata yang keluar dari mulut kita yang tidak bijaksana dan tidak memberikan kesejukan, melainkan justru provokasi, kritik yang tidak ada faedahnya. Di dalam Injil hari ini kita bersama-sama diajak oleh Tuhan bahwa kadang melalui apa yang keluar dari mulut kita, cara kita berdoa menunjukkan kualitas iman kita. Jika orang yang mengenal Tuhan, dia tidak akan pernah berdoa bertele-tele. Dia akan dengan singkat, padat, jelas. Dia tidak akan mengeluarkan kemunafikan, tetapi dia akan berdoa di dalam ketulusan. Di dalam doa Bapa kami, kita diajak untuk merefleksikan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pada penutup doa yang diajarkan oleh Yesus, kita berdoa agar kita tidak dimasukkan ke dalam pencobaan. Tetapi seringkali di dalam persiaran hidup kita sudah tahu bahwa jika kita melakukannya, kita akan masuk dalam bahaya. Kita masuk dalam derita. Tetapi seringkali kita sebagai manusia mau coba-coba. Seringkali kita kurang puas kalau belum merasakannya. Seringkali kita berdoa jangan masukkan saya dalam pencobaan, tetapi dengan sendirinya kita ingin mencoba. Kata orang selingkuh itu indah, lalu kita coba-coba untuk selingkuh. Ketika jatuh, kita langsung menghakimi, Tuhan kenapa engkau biarkan kami jatuh? Sudah tahu berbohong itu membuat kita tidak dipercaya, tetapi kita mencoba-coba untuk berkata bohong. Apa gunanya kita setiap hari berdoa, jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi kita terus mencoba, terus merasa men-challenge diri kita padahal kita tidak sanggup. Beranikah kita untuk tidak mencobai diri kita? Belajarlah untuk mengerti, mengenali sejauh mana kemampuan diri kita. Tidak perlu mencobai diri kita atau mencobai Tuhan. Belajarlah dari hal sederhana. Keluarkanlah kata-kata yang memberkati. Keluarkanlah kata-kata yang membuat orang tenang, damai, dan memiliki pikiran positif. Maka akhirnya hidup kita akan menjadi berkat dan berbuah kebaikan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Apa yang keluar dari mulut kita mencerminkan siapa diri kita. Orang beriman yang mengaku diri sebagai murid Kristus, ketika ia menghidupi apa yang ia imani, apa yang ia baca, ia tidak akan pernah memaki. Ia tidak akan pernah mengeluarkan kata-kata kasar, karena dia akan selalu menggunakan mulutnya untuk membagikan berkat Tuhan. Selamat beraktivitas, tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.